Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Banyak video yang belum kalian tonton, buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul banyak. Untuk yang komentar, yang baik-baik saja. Murup loh, Mim. Ini adalah background daripada villa yang kita tempati. Sejak semalam, saya ini sejak pagi tadi, subuh tadi, kalau nggak salah, kencing itu sudah ke-11 kali. Kenapa? Apa karena beser? Enggak. Karena apa, Mim? Sangat dingin. Ya, sangat dingin. Dan saya ini alhamdulillah sejak kemarin datang sampai sekarang, alhamdulillah nggak mandi. Jadi yang namanya bau itu nggak masalah. Inilah, saya nggak tahu ini. Yang sing pingin mudun-muduno, ya terus naik. Nah ini adalah itu santri-santri perempuan dan itu anak-anak semuanya lagi main-main. Saya sih pinginnya nanti itu punya tempat yang seperti ini bukan untuk berlibur, tapi untuk pondok pesantren. Ya memang Allah belum ngasih rezeki, karena di tempat saya kalau lagi ngaji itu parkiran sepeda motor itu masih agak kesulitan karena kampungnya kecil dan sepeda motornya banyak, kan gitu toh? Jadi agak kesulitan. Nah untuk para pendengar, doakan saya agar Allah mengijabah keinginan saya. Saya pinginnya tanah yang besar untuk pondok, untuk parkir, untuk anak ngaji yang dekat dengan kampung saya Sidosermo. Karena bagaimanapun juga Sidosermo buat saya adalah kampung yang barokah. Ya, karena di situ tempat para habaib, para sayyid pribumi atau berwajah Jawa. Mereka itu kebanyakan bermarga Basaiban dan Adomat Khan, dan semuanya kerukunan ada di sana. Baik para kiai, para santri, serta para sanak familinya, semuanya alhamdulillah kerukunan ada di sana. Dan saya serasa nggak bisa meninggalkan kampung Drosmo, karena kampung Drosmo adalah kampungnya ilmu. Bayangkan saja, sejak zaman dulu itu sudah kampung Drosmo ini para kiai-kiai, para ulama-ulama dan santrinya menyebar di mana-mana. Pokoknya para kiai dulunya pernah menimba ilmu ke Kiai Soleh Darat, Kiai Soleh Pelangitan, dan siapalah yang sepuh-sepuh itu artinya berarti masih ada hubungan santrinya orang Drosmo. Gimana tidak? Karena Kiai Soleh Darat dan Kiai Soleh Pelangitan, Kiai Sepuh, termasuk santrinya Mas Kumambang, terus Syekhona Khalil, kemudian itu semuanya itu santri daripada orang-orang daerah Drosmo. Contoh Syekhona Khalil itu pernah ngaji atau menimba ilmu yang agak unik ke Sayyid Abu Dharin. Itu adalah buyut saya. Kemudian Mas Kumambang, kemudian Kiai Soleh Darat, Kiai Soleh Pelangitan, itu adalah santrinya Kiai Abdul Qohar yang ada di Drosmo. Makanya Drosmo alhamdulillah saya berat hati untuk meninggalkannya. Semoga Allah memberi saya tempat untuk pondok pesantren, ya. Untuk pondok pesantren berikut yang mudah untuk dibuat parkir supaya yang ngaji itu nyaman. Dan semua santri yang sabar menghadapi kiainya, menghadapi gurunya, insya Allah nanti dikasih kebarokahan ilmunya dimanapun dia berada. Dulu itu ada seorang santri namanya Abdul Hamid. Itu kalau nggak salah orang Konang, daerah Bangkalan sana, daerah Madura. Beliau itu mondok ke Syekhona Khalil sangat lama. Lah, dia itu apa ya istilahnya, kepingin lah diajar ngaji,
kepinginlah diajar seperti santri-santri lainnya. Tapi setiap Kiai Khalil atau setiap yang namanya Khalil tadi mau mengaji, pasti ngajinya buyar. Atau pasti disuruh nimba air, disuruh nyapu. Pokoknya tidak ada waktu tenang untuk ngaji. Siapa yang mengganggu? Ya siapa lagi, kiainya sendiri, Syekhona Khalil. Baru buka kitab, Mit Hamid, sapun Mit. Baru buka kitab, Mit Hamid, itu air mandinya. Jadi gitu. Nah, seorang Syekhona Khalil tahu betul bahwa nantinya anak ini adalah orang yang bisa memimpin para santrinya, artinya bisa mensiarkan ilmu. Walaupun dia nggak ngaji di pondok. Tapi namanya santri kadang-kadang ya jenuh. Masa nggak pernah ngaji sama sekali, sudah tahunan di sini cuma gitu aja, gitu loh. Paham ya? Nah, akhirnya suatu ketika yang namanya Abdul Hamid tadi niat untuk pamit. Pamit kemana kira-kira? Pulang. Nanti mana yang nggak boyong? Ya tahu? Ya kayak Tamim gitu, kepingin nikah, kepingin punya pacar, tanyakan saja sama Tamim. Mungkin seperti itu. Sama dengan yang namanya Kiai, yang namanya belum Kiai ini, masih namanya Abdul Hamid di daerah Konang, Sambian, Bangkalan kalau nggak salah itu saya. Dia pamit. Waktu itu Syekhona Khalil lagi istirahat. Dia nggak berani bilang assalamualaikum. Jadi di depan rumah duduk tenang, anteng, nunggu Syekhona Khalil keluar. Ya memang gitu santri itu. Jadi kalau sekarang santri itu malah dodok-dodok pintunya kiai, kan gitu toh. Sekenanya kalau kiai belum keluar seterus pokoknya. Itu. Akhirnya cukup lama menunggu. Cukup lama, mulai pagi sampai siang. Biasanya itu Kiai Syekhona Khalil biasanya keluar-keluar. Lah ini tahu kalau ada yang nunggu, malas keluar Syekhona Khalil itu. Akhirnya sampai sore baru beliau keluar. Keluar itu nggak berani bilang assalamualaikum yang namanya Hamid tadi. Cuma Syekhona Khalil ngelihat, kamu Tomit, Kiai, sudah lama? Belum Kiai, padahal sejak pagi, tapi belum Kiai. Oh iya, Damit, masuk sini. Ada apa, Mit? Diem aja. Dah, ngocak, Hamid. Udah ngocak aja, Hamid. Ngocak maksudnya ngomong aja, gitu loh ya. Ngomong aja. Nah, walhasil Hamid tadi ngomong ke Syekhona Khalil bahwa dirinya itu sudah nggak betah di pondok. Sudah nggak kerasa di pondok. Maunya ingin pulang. Kata Syekhona Khalil, apa Mit? Kamu itu dididik kayak gitu, cuma ini hasilnya. Gitu, cuma ini hasilnya. Ngomong sekali lagi, mau apa kamu? Gitu katanya, nggak berani. Jadi nggak berani. Udah ngerti kok. Jadi nggak berani, jadi melihat Syekhona Khalil marah kayak gitu itu. Udah nggak berani ngomong lagi untuk pamit. Tapi Syekhona Khalil tetap maksa. Gini, Mim. Nah, orang pemandangannya, Mim, apik Mim. Nah. Ayo Mit, ngocak Mit. Mau apa kamu? Itu. Pamit Kiai. Masih tetap pamitnya kayak gitu. Gitu. Masih tetap pamitnya kayak gitu. Diam. Ayo ngocak lagi. Ngocak boleh. Ngocak boleh. Ngomong lagi. Pamit Kiai. Gitu. Langsung ya nama Syekhona Khalil. Oh jadi gitu. Langsung berdiri Syekhona Khalil. Berdiri di depan rumah. Di situ ada sebongkah besi. Tahu besi? Apa itu namanya? Kayak gini loh. Ya segini nih. Ini besi nih.
langsung diambil oleh Syekhona Khalil, lalu dikepruk, dipukulkan ke kepala Hamid. Peruak. Apa lagi? Langsung yang namanya Hamid tadi berdarah, kepalanya pecah. Gimana orang biasa dikepruk, walaupun yang ngepruk kiai ya jelas pecah kan? Akhirnya pecah kepalanya. Walhasil melihat pecah gitu, yang namanya Hamid mau pingsan. Besinya ditaruh sama Syekhona Khalil. Wadah. Syekhona Khalil memanggil istrinya, Nyai, Nyai, dalam Kang, ambil air di sumur. Gitu, ambil air di sumur. Untuk apa Kang? Iki loh, santri lagi berdarah. Dilihat memang berdarah. Yang namanya Bunyai takut. Kang, kok bisa begini? Kasihan ini anak orang, gimana nanti? Dah, Hede lo tahu napa-napa. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Dah, lihat aja, ambil air. Setelah itu, setelah air diambil dari sumur, langsung yang namanya Hamid tadi didudukkan, terus airnya tadi disiramkan ke kepala Hamid. Kontan setelah Hamid tadi disiram dengan air sumurnya Syekhona Khalil, kepalanya utuh kembali, dan darahnya sudah mampet, dan lukanya tadi sudah nggak ada. Spontan. Hamid sadar, dan Hamid sudah nggak merasa sakit lagi. Dan hebatnya, Syekhona Khalil tanya lagi. Wes, Mid ya, sudah Mid ya. Sekarang saya tanya baik-baik. Mau apa kamu? Ya namanya Hamid. Diam. Ayo Mid ngomong, sedang apa? Mau apa kamu? Enggak kapok ya? Namanya Hamid tadi. Kira-kira apa jawabannya? Pamit Kiai. Gak kapok kamu. Langsung Syekhona Khalil ngambil besi lagi, dipukulkan lagi ke kepalanya. Pecah lagi dan berdarah semua. Lalu Bunyai dipanggil lagi, disuruh ambil air di sumur. Bunyainya itu aduh pusing lihat suaminya itu. Ini gimana suamiku nggak bisa dibilangi. Gitu ya, nggak bisa dibilangi. Sampean apakan lagi toh Kang, kata istrinya. Udahlah, lo usah ngocak, kakek lo tahu. Nah, ya nggak usah ngomong. Kamu nggak tahu apa-apa, nanti kamu akan tahu sendiri apa yang saya lakukan itu, kata Syekhona Khalil. Istrinya akhirnya apa? Menuruti mengambil air dan disiramkan oleh Syekhona Khalil. Hamid tadi didudukkan, utuh kembali kepalanya. Utuh kembali dan darahnya mampet. Coba, ojo di ini, terus saya. Cek jarang nang kene sik engko cek. Niki nggih dipindah mriko nggih. Nggih sik kula pindahin nggih. Nah, coba Mim gini Mim. Nah, setelah itu setelah utuh Syekhona Khalil memanggil Hamid itu tadi. Ayo Mit. Norok gula. Wah, ikut saya lagi. Dalam di rumah. Nah, Syekhona Khalil masuk ke kamar pakai baju yang agak sopan lah. Kalau tadi kan biasa, ini pakai baju sopan, bersih. Batinnya Hamid, alhamdulillah Kiai mungkin agak mendingan hatinya ya ta? Karena Kiai habis cuci muka, habis berwudu. Kemudian pakai minyak wangi. Wah, lega namanya siapa tadi? Hamid. Lega. Oh, nanti kalau saya bilang Pak Hamid paling nggak apa-apa ini. Ya Hamid sudah enak. Ya. Sekarang gini, Mid. Saya tanya lagi sama kamu. Kamu, ini tak tanya baik-baik Mid ya. Kamu menemukan sowan ke saya mau apa? Ya namanya Hamid sudah nggak ada pilihan lagi, namanya sudah nggak betah ya. Tetap bilang pamit Kiai. Langsung yang namanya Syekhona Khalil, meskipun habis berwudu, meskipun pakai jubah bagus,
meskipun pakai minyak wangi dan cuci muka, ya, langsung yang namanya Syekhona Khalil tadi mendadak yang tadinya lembut, penuh senyum, sekarang langsung mendadak berdiri. Nggak kapok berarti kamu ya. Kamu itu apa kamu itu? Hati kamu terbuat dari apa? Sini, Mit. Langsung tarik tangannya. Sini, Mit. Mana besi tadi ya? yang namanya santri. Aduh, mate aku ini. Mate saya ini pasti dipukul lagi. Akhirnya besi itu masih ada. Langsung diambil, dipukulkan ke Hamid tadi. Paham? Gini. Ayo terus no. Nah ini lagi makan anak santri ini. Apa itu? Papi, iki ya sobi iki. Minta yo es yo. Masya Allah, kok niku apa gak duwe? Ya Allah. Wis ngene. Terus no Mim. Ojo dipedhot. Wis. Depok tok ya. Adem. Terus sampai mana tadi, Min? Nah, akhirnya kepalanya bocor lagi. Nah, setelah bocor, berdarah-darah keluar semua. Lah saya kalau lihat santrinya kayak gitu, nyantai, nggak takut sama sekali. Pokoknya gayanya Kiai Khalil, biar kamu mati atau tidak gak urus, bukan anakku. Seakan-akan gitu, ya. Padahal nggak gitu sama sekali. Nggak gitu sama sekali. Nah, akhirnya yang namanya Syekhona Khalil tadi teriak-teriak lagi memanggil siapa? Bunyai memanggil istrinya. Nah, ini. Saya tak mau terusan dulu ya. Nah, itu. Kemudian saya di sini. Kini saya gara gede ya. Loh, kok kayak anu? Ayo sama. Ojo konron ngkon gede. Ayo gak apa-apa Ron, aku cek melejit ke atas Ron. Gak apa-apa Ron. Nah. Ngono. Wes. Masih nyambung ya? Masih nyambung. Nah, akhirnya Bunyai dipanggil oleh Syekhona Khalil. Nih. Nah. Apa yang ini ya? Nih, kain to nih. Nah, nih, nyana keluar. Nih kak santri kakek Hamid. Ya, ini santri kamu Hamid, nggak kapok-kapok. Yang namanya istrinya, Bunyai tadi. Gimana sih Kang? Kemarin kepalanya pecah, sekarang pecah lagi. Mau sampean apakan anak ini? Gani, sampean lo banyak ngocak, nggak usah banyak ngomong. Insya Allah kamu nanti tahu sendiri. Akhirnya dengan Syekhona Khalil disuruh ambil air sumur. Akhirnya yang ketiga kalinya diambilkan air sumur dan disiramkan ke kepala Hamid. Dan seketika itu kepalanya akhirnya utuh kembali dan darahnya berhenti. Nah, setelah yang ketiga kali tadi, Syekhona Khalil tidak seperti awal-awal yang keras. Akhirnya tanya, Mit, kamu masih mau pamit? Iya Kiai. Ini hari 12. Iya Kiai. Ya udah Mit, kamu pulang. Sekarang ini kamu bawa. Dikasih Syekhona Khalil kentongan. Ngerti kentongan? Apa itu bahasa Indonesianya? Ya kentongan kan? Untuk patroli itu loh. Tapi kentongan ini agak besar gini. Kasih kentongan. Ini Mit, ya bawaan kentongan ke kampungmu.
nanti kalau sudah nyampe di rumah, kira-kira waktu siang, zuhur, pokoknya satu hari kamu pukul 7 kali. 7 kali pemukulan. Lah Hamid tadi nggak tanya apa-apa, yang penting perintahnya gitu. Nah, nanti kamu ngajar ngaji Mit ya. Lah padahal nggak pernah ngaji loh. Ke Syekhona Khalil disuruh apa? Disuruh nyabu? Disuruh apa? Nimba air? Ya toh? Dan gitu tok, nggak pernah ngaji. Nah, akhirnya pulang. Ketika pulang, membawa kentongan tadi ke kampungnya. Ketika jam 11, jam setengah 12 siang, usume wong tidur, kebanyakan orang tidur kepalanya sakit, kentongan itu langsung digantung di depan rumah, dipukul sekeras mungkin. Tok 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 terus. Tok 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 terus. Yang namanya orang kampung keluar semua. Mit, gendeng dah kamu tuh, gila dah kamu. Nggak ada apa-apa kok mikir mukul kentongan. Diam aja Hamid. Oh Hamid itu habis mondok kok gak tambah waras, tambah edan. Akhirnya orang-orang kembali ke rumah. Yang kedua kali, kira-kira menjelang asar dipukul lagi, digantung di depan rumah sekeras mungkin dan secepat mungkin. Orang kampung keluar semua. Sampai itu malam dipukul 7 kali. Sampai kira-kira jam 1, jam 2 malam. Nah, ketika yang terakhir dipukul itu, orang-orang keluar semua dan dibilang orang-orang itu, kamu ngapain Mit? Mukul kentongan gak ada peristiwa apa-apa, bikin orang kampung kaget saja. Ini mau kamu tak? Nje, tidak. Saya disuruh Syekhona Khalil. Bukan kemauan saya. Ini adalah kemauan Syekhona Khalil. Saya disuruh apa? Memukul kentongan. Orang-orang ketika mendengar bahwa yang menyuruh Syekhona Khalil nggak berani marah lagi. Ya lah. Oh, Syekhona Khalil yang nyuruh. Iya. Oh, Masya Allah. Akhirnya semua orang kampung yang marah tadi ngaji semua ke Hamid. Dan akhirnya yang namanya Abdul Hamid tadi, santrinya banyak, santrinya orang-orang yang marah gara-gara kentongan tadi, akhirnya semuanya menjadi santri. Nah, itulah sejarah santri unik yang namanya Kiai Abdul Hamid di daerah, kalau nggak salah Bangkalan sana, ya dah? Itu, dah gitu aja. Oke, saya melanjutkan senang-senang dengan teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Betapa hatiku